Ya, selamat siang semuanya. Semoga sehat-sehat semua. Sehat toh? Sehat, alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Jadi hari ini kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang baik. Saya kan penyelenggara negara, saya bukan pejabat. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Dengan penuh gaya mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Bukan untuk menghibur dengan lelucon khasnya, yaitu jualan pisang, tapi kali ini serius. Meski auranya tetap santai ya. Akhirnya Kaisang Pangarep, anak Presiden Jokowi, datang ke KPK untuk mengklarifikasi soal penggunaan pesawat jet untuk pergi ke Amerika. Sebenarnya ngapain sih mesti dipermasalahin dia naik jet ke Amerika? Kalau itu uangnya sendiri, ya toh, kan nggak salah juga lah, suka-suka dia, duitnya juga banyak. Salam NKRI. Teman-teman pastinya udah pada tahu dong, akhirnya nih putra bungsunya Presiden Konoha, si Kaisang Pangarep datang juga ke KPK setelah sekian lama ngumpet gitu ya. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, dan pada kesempatan video kali ini kita akan mereaksi beberapa video tentang Kaisang dan juga jet pribadi ya. Selama ini banyak pihak yang menuntut atau mendesak agar Kaisang segera memberi klarifikasi ke pihak KPK terkait dengan penggunaan jet pribadinya dari Indonesia ke Amerika bersama istrinya. Desakan itu tidak hanya 1-2 orang, tapi sering ya, dan banyak pihak yang menuntut akan hal tersebut. Dan bahkan Prof. Mahfud MD sudah menunjukkan teladan lebih dulu memberi klarifikasi kepada pihak KPK. Dan akhirnya Kaisang pun muncul di pihak KPK dan memberikan klarifikasi serta mengisi formulir gratifikasi. Ini artinya sesuai dengan harapan dari para pembenci, ya baik Jokowi maupun dirinya, untuk segera melakukan hal tersebut. Tetapi sangat disayangkan ketika hal tersebut sudah dilakukan oleh Kaisang dan masih menunggu pihak KPK untuk melakukan pengecekan dan lain-lain, justru nyinyiran mulai muncul kembali. Nyinyiran tersebut mereka ulangi lagi apa yang disampaikan oleh Kaisang terkait dengan pernyataan beliau atau ia nebeng dengan temannya ke Amerika. Hal tersebut disampaikan oleh para tukang nyinyir bahwa ya nebeng itu bukan seperti itu, nebeng harus ada teman juga yang jalan ke sana dan kita ikut, itu bernebeng. Tapi kalau teman tidak ada, bukan nebeng namanya. Nah ini para penyinyir maunya apa? Selama ini belum dilakukan klarifikasi, menuntut untuk segera diklarifikasi. Tetapi ketika giliran sudah diklarifikasi, masih juga menyinyir. Nah, kalau begitu berarti tujuan daripada nyinyiran ini ya bukan untuk tujuan mulia untuk klarifikasi itu, tetapi justru hanya untuk menyudutkan pihak tertentu. Karena pada akhirnya juga yang menggunakan pesawat jet pribadi bukan hanya Kaisang, banyak para tokoh politik lainnya, dan bahkan masih menjabat sebagai penyelenggara negara pun melakukan hal tersebut. Tetapi kenapa hanya Kaisang yang selalu dikejar-kejar seperti itu? Baik, untuk tidak memperpanjang kata, mari kita dengarkan bersama statement dari Kaisang memberikan klarifikasi di pihak KPK, dan juga apalagi tanggapan dari para netizen dengan nyinyiran mereka terhadap Kaisang. Untuk itu, langsung saja kita ke video-videonya. Ya, selamat siang semuanya, semoga sehat-sehat semua. Sehat, sehat, alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Jadi hari ini kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang baik. Saya bukan penyelenggara negara, saya bukan pejabat. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi karena kesadaran inisiatif saya sendiri. Yang tadi saya sudah di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa nebeng pesawatnya teman
banyak. Dan ada lagi. Jadi intinya untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke KPK untuk lebih detailnya dan lebih lanjutnya. Tapi sebelum saya izin, saya perkenalkan dulu teman-teman saya yang bantu saya. Ada Mas Nasrullah sebagai kuasa hukum saya, ada Mbak Francine juga sebagai juru bicara. Saya kira itu aja. Saya izin lanjut kerja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ada berita menarik nih. Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi, dengan penuh gaya mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Bukan untuk menghibur dengan lelucon khasnya, yaitu jualan pisang, tapi kali ini serius. Meski auranya tetap santai ya. Kedatangannya untuk mengklarifikasi penggunaan jet pribadi yang sempat viral beberapa waktu yang lalu saat dia dan istrinya melancong ke Amerika Serikat. Kok melancong bahasanya? Mungkin ada yang mengira Kaisang sedang coba-coba menjadi Crazy Rich. Tapi ternyata ini soal prosedur dan aturan. Di era transparansi, bahkan anak presiden harus menjelaskan asal-muasal setiap barang-barang mewah atau langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan yang dimilikinya. Siapa sangka perjalanan ke Amerika bisa bikin Kaisang mendadak menjadi tamu KPK. Tapi tenang, Kaisang dengan senyumnya yang khas tetap santai di hadapan awak media. Barangkali dalam benaknya dia cuma ingin bilang, ini jet pribadi atau jet lag. Jet pribadi atau jet lag sih yang jadi masalah. Tentu klarifikasi adalah hal penting, terutama ketika seseorang punya sorotan publik seterang lampu Stadion Manahan Solo. Apalagi di negeri yang masyarakatnya jago gosip seperti di negara kita ya. Seperti Indonesia. Tapi apakah ini langkah pertamanya menuju karir politik, di mana satu jet saja bisa jadi bahan berita? Mungkin ini hanya sekedar ujian kecil bagi Kaisang, atau malah batu besar yang dapat menimpa karir politiknya. Saya Irwan Piratu Bangsawan, sampai jumpa. Akhirnya Kaisang Pangarep, anak Presiden Jokowi, datang ke KPK untuk mengklarifikasi soal jet pribadi, penggunaan pesawat jet untuk pergi ke Amerika. Sebenarnya ngapain sih mesti dipermasalahin dia naik jet ke Amerika? Kalau itu uangnya sendiri, ya toh, kan nggak salah juga lah, suka-suka dia, duitnya juga banyak. Itu puluhan miliar kalau kekayaan dia yang tercatat ada di ruang publik kan. Nah, cuma kan ribut karena apa? Dianggap gratifikasi. Dan ini memang membingungkan. Menteri Kominfo bilang dia naik pesawat jet karena tidak bisa naik penerbangan komersil, sedang hamil gitu, nggak ada urusan dengan nebeng-nebeng gitu kan, numpang-numpang. Jadi memang pergi itu karena istrinya Kaisang sedang hamil, tidak mungkin naik pesawat umum, jadi naik private jet. Nah, sekarang Kaisang bilang dia cuma nebeng. Ya, itu klarifikasi KPK, kan kita nggak terima. Meskipun pertanyaannya kemudian kalau memang nebeng, harusnya ditunjukkan manifest penumpang yang ada di pesawat itu. Bukti bahwa bukan hanya mereka berdua beserta para pembantunya yang ada di pesawat, tapi si yang punya pesawatnya. Kalau itu nggak ada ya berarti omon-omon. Harusnya kan publik dikasih tahu, nih loh manifest penumpangnya, ada nih yang punya pesawat di situ, gitu kan. Ikut, bukan cuma gua doang. Yang kemarin itu kan cuma buat gaya, foto-foto gitu. Tunjukin dong manifestnya, ya kan?
Gampang banget itu. Jadi terbukti bahwa itu bukan gratifikasi, tapi karena memang temenan lalu diajak numpang gitu. Kalau nggak ada manifestnya, nggak ada foto-foto, bukti bahwa di dalam pesawat itu tidak hanya mereka berdua, ya berarti kan ya wajar dong kalau kami nggak percaya, gimana sih, ya kan? Tolonglah diklarifikasi, tunjukin kita manifestnya dan foto lain. Ini penting, karena apa? Supaya bersih namanya Mas Kaisang dan istri. Itu aja sih, sekali, ya. Bukan karena iri dengki, kagak. Tapi karena memang Bapak E kan pejabat publik tertinggi di negeri ini, penguasa gitu loh. Jadi penting, karena reformasi dulu itu menghapus KKN, kolusi, korupsi dan nepotisme gitu ceritanya. Oke, mereka. Sorry, numpang ketawa ya, numpang ketawa silakan, dulu. Silakan, boleh dong numpang ketawa. Boleh. Siapa yang mau memberikan tumpangan nebeng begitu kalau bukan sesuatu? Ya. Sesuatu Kalau apalah. bukan dipaksa, ya gratifikasi. Kaisang akhirnya menunjukkan kejantanannya, datang ke KPK yang menurut Kaisang datang atas inisiatif sendiri, tanpa dipanggil, tanpa diundang oleh KPK untuk mengklarifikasi tentang penggunaan jet pribadi yang diduga oleh publik adalah sebuah gratifikasi terhadap keluarga Presiden Jokowi ataupun terhadap saudara Kaisang, adik dari wali kota Solo kala itu, yaitu Gibran yang sekarang menjadi wakil presiden terpilih. Kaisang datang ke KPK menjelaskan perihal tentang penggunaan jet pribadi tersebut yang menurut Kaisang, seperti yang kita dengar dan kita baca di banyak media hari ini, bahwa pesawat tersebut adalah dalam konteks kapasitasnya nebeng. Nebeng ini kalau kita bicara tentang bahasa rakyat adalah sebuah perilaku, kelakuan atau sifat atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menumpang kepada orang lain yang kebetulan arahnya sama, yang kebetulan melewati jalur yang sama, tanpa adanya perjanjian tadinya untuk berangkat bareng atau pulang bareng, tetapi ya nebeng aja. Boleh nggak aku ikut? Boleh. Itulah nebeng. Dan ini membuat logika kita semua sebagai masyarakat yang waras menjadi aneh. Kok nebeng rasanya semudah, seenak, segampang itu? Apakah masyarakat yang lain kira-kira kalau minta nebeng kepada pemilik pesawat jet pribadi tersebut boleh diikutkan? Tentu sangat tidak mungkin. Jadi kalaupun kita menerima pernyataan Kaisang dalam tanda kutip nebeng, kita terima dia nebeng. Tetapi apakah dia nebeng akan diterima kalau dia bukan siapa-siapa? Dia nebeng diterima adalah karena anak dari Jokowi atau adik dari Gibran Rakabuming Raka yang kebetulan memiliki perjanjian MOU kerjasama dengan perusahaan yang menaungi grup usaha yang melakukan MOU dengan Pemkot Solo waktu itu, dan saat ini itu sedikit kontroversi tetapi terbiarkan begitu saja. Jadi kalau Kaisang katanya nebeng, ya nebeng, oke, kita terima nebeng. Tetapi apakah nebeng akan diterima kalau Kaisang itu bukan karena anak Jokowi? Masalahnya di mana? Tidak. Kalau diterima nebeng siapa saja masyarakat, ya tidak masalah. Ini kan menjadi perlakuan khusus, jadi nebeng khusus. Artinya siapapun yang mengajari Kaisang untuk membela dirinya dengan klarifikasi kata nebeng itu justru menjerumuskan Kaisang. Karena tidak akan semua orang bisa nebeng. Tidak akan semua orang Kenapa bisa tidak semua? Dan tidak semua orang bisa mengakses itu. Artinya ini adalah sesuatu perilaku dan pemberian yang khusus. Nebeng khusus. Pemberian nebeng khusus kepada Kaisang. Justru itu semakin menjerumuskan Kaisang bahwa ini diterima sebagai hadiah. Karena Kaisang adalah keluarga atau anak presiden. Andaikan Kaisang bukan anak presiden, tentu tidak akan bisa nebeng. Contohnya saya. Kalau saya minta nebeng kepada pemilik pesawat tersebut, saya tahu dia mau kirim saya, nebeng dong, boleh tak? Tentu tidak, karena saya bukan anak presiden, bukan anak Jokowi. Tetapi kalau saya ada presiden, saya bilang, saya nebeng dong, ya diberikan. Jadi konteks nebeng ini adalah diterima, didapat oleh Kaisang karena dia anak presiden Jokowi, atau karena dia adik dari Gibran Rakabuming Raka. Tidak bisa dibuktikan itu. Jadi
Saya prihatin dan kasihan sebetulnya kepada siapapun yang mengajari Kaesang untuk membela dirinya dengan kata nebeng itu. Justru itu adalah penjerumusan. Penjerumusan yang KPK tidak boleh diam dalam hal ini. Kalaupun dikatakan nebeng, maka saya berharap kepada KPK untuk juga memanggil teman Kaesang yang disebut memberikan tebengan ke dia. Benar tidak orang itu berangkat ke Amerika pada tanggal yang sama, ataukah hanya Kaesang dan Erya Gudono yang ada menggunakan pesawat tersebut? Benar tidak pemilik pesawat itu ada di dalam pesawat itu? Maka harus dicek manifestnya, harus dicek dokumen perjalanannya di imigrasi, harus dicek benar tidak dia keluar dari Indonesia pada tanggal hari yang sama bersama Kaesang. Benar tidak dia di Amerika, benar tidak kembali ke Indonesia. Harus dicek supaya kata nebeng itu pun terpenuhi. Hebat sekali Tapi kalau nih. orang yang pemilik pesawat yang ternyata tidak ada di sana dan yang berangkat hanya Kaesang, maka kata nebeng ini pun menjadi gugur dan semakin menjerumuskan Kaesang telah menerima gratifikasi sebagai keluarga presiden. Apa ruginya kamu? Menurut kalian, benar nggak sih Kaesang nebeng? Kalau saya kok tidak percaya ya, saya Itu tidak kamu, percaya sama jangan borong sekali. sama orang Saya tidak begitu. percaya sama sekali. Kalau KPK berani terus menelusuri ini, maka saya yakin akan banyak temuan-temuan dugaan perilaku yang tidak baik dari keluarga Jokowi. Salam NKRI. Teman-teman pastinya udah pada tahu dong, akhirnya nih putra bungsunya Presiden Konoha, si Kaesang Panyungsep datang juga ke KPK setelah sekian lama ngumpet gitu ya. Iya, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Bapak Pahala Nenggolan mengatakan bahwa Kaesang datang dengan mengisi formulir gratifikasi terkait perjalanannya ke Amerika menggunakan private jet. Dalam pengisian formulir tersebut, Kaesang menulis sebagai anak penyelenggara negara, yang artinya ini tidak ada korelasinya dengan sang kakak si Gibran dong. Ini ada korelasi jelasnya dengan sang bapak si Mulyono. Sampai sini teman-teman pastinya paham dong dari tulisan si Kaesang mengisi formulir tersebut. Terus si Kaesang bilang nih, ya kan, bahwa kehadirannya ini sebagai inisiatif dia sendiri, bukan karena ada panggilan dari KPK, sebagai warga negara yang baik lah gitu ya. Kaesang, gue mau nanya sama lu, kenapa ketika kemarin-kemarin ya KPK memanggil lu secara baik-baik, lu tidak menggubris dan tidak datang, malah lu main petak umpet? Kenapa lu baru datang sekarang? Lu pengen nunjukin ya ke dunia bahwa gue Kaesang Panyungsep ini anak Presiden Konoha. Jadi suka-suka gue mau datang kapan aja, terserah gue. Itu maksud lo, pengen nunjukin kesombongan lo sebagai anak Presiden Konoha. Iri hati ya. Hah? Jawab. Terus lo juga bilang ya bahwa lo naik jet pribadi itu karena nebeng temen, numpang temen. Oh gitu. Astagfirullahaladzim, memalukan banget ya bini lu yang bau ketek itu. Ternyata yang gayanya super hedonis, nggak taunya naik jet pribadi boleh numpang ya. Jangan-jangan waktu pamer roti 400.000 itu juga boleh dibayarin. Ya Allah, memalukan banget sih, masa anak presiden numpang. Untung ya, apanya dan ya? gue juga mau berpikir mau nanya sama lu Kaesang ya, kenapa lu datang setelah terjadi kegaduhan? Kenapa selama ini lu nggak langsung datang? Lu pengen nunjukin gitu kehebatan lu. Begitu juga dengan bini lu si bau ketek ya, dengan pamer gitu ya, gaya hedonisnya pengen nunjukin, nih gue menantu Presiden Konoha, naik private jet, makan roti 400.000 gitu ya, beli stroller yang puluhan juta. Itu maksudnya. Sementara gue masih inget loh, bapak lu bilang apa? Kita itu harus merakyat, gaya hidupnya harus sederhana. Lah sementara lu anaknya malah bergaya super duper hedonis di saat situasi negara rakyat lagi kesusahan. Di mana hati nurani lu Kaesang Panyungsep? Jawab pertanyaan gua. Gua bener-bener gak habis pikir ya. Kok ada ya seorang ketua umum partai lagi kelakuannya seperti ini?
bener-bener ya, Kaesang lu tuh memalukan banget. Dan gue kok jadi punya feeling ya, kenapa lu baru datang sekarang, kenapa enggak kemarin-kemarin? Ya karena kemarin-kemarin itu lagi menyusun sebuah skenario, bagaimana cara lu menjawab ketika ditanya oleh KPK, bagaimana lu menjawab ketika ditanya oleh insan pers gitu kan. Jadi lagi dipersiapkan nih sebuah skenario supaya lu aman, iya kan? Segitu pengecutnya lu. Lu bener-bener gak gentleman. Kalau lu bener-bener gentleman, harusnya ketika ramai terkait gratifikasi yang lu lakukan, lu langsung dateng ke KPK menjelaskan semuanya. Jangan sekarang lu baru. Jadi kelihatan banget semua udah disetting sedemikian rupa. Udahlah Kaesang, bullshit semua narasi lu. Rakyat tuh udah sebagian besar tuh nggak ada yang percaya dengan apa yang udah lu lakukan selama ini. Aduh, mikir-mikir dan ingat ya Kaesang, bini lu tuh lagi hamil. Jangan sampai kebencian orang sama lu dan bini lu sumpah serapanya ke anak lu. Inget itu, gue cuma ngingetin. Oke? Salam NKRI. Mana tuh kemarin orang-orang yang fitnah Kaesang, katanya gratifikasi. Nih, Kaesang sudah datang ke KPK, dia datang sendiri. Orang sebaik ini loh, nggak dipanggil oleh KPK tapi dia datang sendiri karena kalian sudah fitnah dia. Sejak kapan nebeng itu suatu tindak kejahatan? Masalahnya kan nebeng di jet pribadi. Nggak semua orang mampu beli jet pribadi. Jadi stop yang fitnah-fitnah Kaesang bilang ini gratifikasi. Dia nebeng. Stop. Fix ya, nebeng. Yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaesang, istrinya, kakak istrinya kita akan analisa paling lama 30 hari. Saya gua rasa 3-4 hari selesai lah itu ya. Dan di situ kalau di KPK kan disebut ya di undang-undang bahwa kita menerima laporan gratifikasi dan menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang pelapor gitu ya. Jadi ini lagi proses, lagi jalan. Kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan. Jadi kalau ditetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang, nanti di-store uangnya gitu. Yang bersangkutan nih udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya. Yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaesang, istrinya, kakak istrinya dan stafnya. Jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 lah. Kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu aja. Kita laporannya nggak kemana-mana. Jadi itu yang terakhir, dan beliau juga janji untuk kalau ada lagi informasi kita mau mintakan bisa nggak? Beliau oke. Jadi kita pikir ya itu, sampai sekarang kita terima dan SOP kita kronologis sudah didapatkan dan kita analisa. Itu mungkin seminggu lah ke depan gitu. Nanti kita sebutkan kayak apa, dan kalau di KPK ya saya harus lapor pimpinan juga kan. Gitu diputuskannya kan dari saya yang tanda tangan pimpinan. Gitu nanti ditetapkan kayak apa gitu. Gitu. Jadi kira-kira untuk pelaporan saudara Kaesang tadi, Kaesang. Nah, yang dicari-cari muncul di KPK atas inisiatif sendiri. Lalu yang pejabat naik private jet juga ada inisiatif buat ke KPK nggak ya? Menarik buat ditunggu. Semoga munculnya bukan di podcast doang ya. Akhirnya Kaesang, putra bungsu Presiden Jokowi, mendatangi KPK untuk klarifikasi soal jet pribadi. Kedatangannya bukan karena diundang KPK, tapi atas inisiatif sendiri. Untuk itu, kita patut apresiasi atas kedatangannya ke KPK tersebut. Menurut Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK di Detik News, Kaesang telah mengisi formulir gratifikasi terkait perjalanannya ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi. Kaesang melaporkan terkait penggunaan jet pribadi sebagai anak Presiden Jokowi. Menurut Kaesang, dalam perjalanan ke Amerika Serikat, dia dan istrinya menumpang jet pribadi temannya. Tentunya, dalam hal ini, KPK berwenang juga meminta klarifikasi dari teman tersebut. Apakah temannya tersebut
ada kaitannya dengan Garena, sebuah perusahaan yang berpusat di Singapura. Kita tunggu saja hasil analisa dari KPK dan tindak lanjutnya dalam waktu dekat ini. Nah, bagaimana pendapat kalian? Nebeng, tapi temennya nggak ikut. Nebeng, tapi Kenapa yang punya temen jet sewot? nggak ikut. Nebeng. Nebeng sama teman. Nebeng sama teman, tapi yang punyanya nggak ikut. Jadi liur aing. Mungkin nebeng sama teman, ikut sama pilotnya kali gitu ya. Maksudnya kan. Aduh, parah. Liur aing Mukidi. Nyok kita nebeng rame-rame nyok. Nebengnya naik pesawat jet nyok. Pesawatnya ke Amerika nyok. Yang penting kita nebeng aja nyok. Kaesang mengkonfirmasi dia ke Amerika Serikat nebeng temennya. Nebeng private jet temennya. Yang salah tuh bukan Kaesang. Yang salah tuh kita. Kita paling banter kalau nebeng teman kita tuh apa sih? Beat, Mio, Vario. Kalau mobil paling Honda Jazz, Mobilio, Avanza. Paling top-topnya lagi mobil listrik lah kalau zaman sekarang. Yang salah tuh kita. Kenapa kita nggak punya temen yang punya private jet? Kaesang udah datang ke KPK soal jet pribadi, yang lain berani nggak ya? Gimana ceritanya itu, Bang? Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, sempat jadi sorotan gara-gara naik private jet waktu jalan ke Amerika. Bahkan ketum PSI itu sempat dilaporin ke KPK dengan dugaan gratifikasi. Nah, baru aja hari ini Kaesang datang ke KPK buat klarifikasi soal kabar yang beredar. Setelah kedatangan itu, KPK dapat keterangan katanya Kaesang nebeng jet pribadi milik temannya berinisial Y. Lembaga anti rasuah itu pun bakal menganalisa klarifikasi soal jet pribadi yang dilaporkan Kaesang tersebut. Tapi nggak hanya itu, KPK juga mengapresiasi Kaesang karena kedatangannya untuk klarifikasi ialah atas inisiatif sendiri sebagai seorang warga negara yang datang atas berita yang menimpa dirinya. Terus yang dimaksud yang lain itu gimana? Kita harus tahu bahwa pejabat atau elit yang naik jet pribadi itu sebenarnya udah biasa banget. Misalnya Megawati sama Puan waktu musim kampanye kemarin juga pakai private jet, lalu Ganjar sama Mahfud juga pakai private jet waktu safari politiknya di musim-musim Pilpres kemarin. Terus Anies juga sama pakai jet pribadi waktu safari politik ke sejumlah daerah beberapa waktu lalu. Lalu sempat juga rame video Said Abdullah, politisi PDIP lagi asik udut di dalam jet pribadi. Dan banyak pejabat lain, baik dalam kunjungan kerja maupun perjalanan pribadinya menggunakan jet pribadi. Jadi pokoknya kalau lihat fakta, penggunaan jet pribadi ini hal yang lumrah sebenarnya di kalangan elit. Tapi nggak ada juga yang lapor ke KPK atas dugaan gratifikasi. Dan kalau Kaesang pun udah bagus juga tuh, inisiatif datang ke KPK buat klarifikasi. Kalau yang lain gimana ya, mau inisiatif nggak datang KPK karena mereka juga naik jet pribadi. Iya juga ya, menurut kalian perlu nggak para elit yang naik jet pribadi itu datang ke KPK? Baik sahabat sekalian, itulah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, dan saudara sekalian bisa menilai sendiri bagaimana pernyataan dari orang-orang yang mungkin sakit hati yang melihat klarifikasi, mendengar klarifikasi dari Kaesang terkait dengan jet pribadi yang ia gunakan ke Amerika. Menurut sahabat sekalian, kira-kira seperti apa? Tulis di kolom komentar.